Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Tentunya bukan perkara mudah untuk memahami seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Mengikuti rencana Tuhan seringkali harus melewati jalan yang berliku, yang membuat kita ragu untuk terus melangkah dan mencari jalan lain yang lebih mudah. Manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Manusia bisa saja merencanakan hal-hal yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan merencanakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan hari ini adalah kisah Yusuf yang pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidupnya. Hal-hal yang jahat yang telah direncanakan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf dahulu, yaitu berupaya untuk membunuh Yusuf dengan melemparkannya ke dalam sumur. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Sekalipun saudara-saudaranya bermaksud untuk melenyapkan Yusuf, tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, terjadilah kelaparan yang sangat hebat di Israel, sehingga saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari gandum. Dalam perjumpaan dengan Yusuf, saudara-saudaranya beranggapan bahwa Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Tetapi kenyataannya, Yusuf memaafkan dan menghibur saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf yang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Bahkan Yusuf dapat melihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Yusuf dan juga saudara-saudaranya, yaitu agar Yusuf dapat mempersiapkan jalan untuk memelihara seluruh keluarga besar Yakub di Mesir. Yusuf tahu bahwa walaupun saudara-saudaranya merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan bisa membuat rencana tersebut menjadi rencana yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, yang mampu mengubah rencana manusia yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya yang taat kepadanya. Firman-Nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kehendak Tuhan bagi kita yaitu tidak melakukan pembalasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tetapi kita harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. Orang lain boleh saja mendesain segala peristiwa demi merusak hidup kita, tetapi Allah mengubah itu semua menjadi rangkaian peristiwa yang menyempurnakan hidup kita. Jangan takut dengan reka-reka, kecurangan, dan perbuatan buruk manusia, karena rancangan Allah lebih kuat dan lebih berkuasa mewujudkannya bagi kita. Rancangan Allah tidak pernah meleset bagi orang-orang yang menaati dan mempercayainya. Maka marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh iman, sebab melangkah dengan iman
akan membuat kita tetap tegar untuk menjalani kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau tahu apa yang kami alami, dan kami mengimani bahwa Engkau selalu merancangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi dan mengatur setiap langkah hidup kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan terus beriman kepadamu, sehingga kami dapat tegar, mampu, dan kuat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.